Bincang bersama SMI. Halo semuanya, kembali lagi bersama BBS Bincang bersama SMI Tring. Nah, selamat datang nih di podcast Live After SPM di episode kali ini nih teman-teman semua yang nonton. Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang gimana sih kehidupan kita nih setelah kemarin kita ikut acara SPM. Nah, di sini siapa nih yang kemarin ikut SPM, teman-teman yang nonton? Ayo. Nah, jadi di episode kali ini tuh kita bakal mulai dari cara kita mengatur keuangan sampai kita belajar nih gimana investasi kita nih untuk di masa depan nanti, teman-teman. Betul banget. Kadang setelah kita sudah memasuki fase dewasa, kita tuh bingung nih cara ngolah uang, cara nabung, sama sampai ke cara investasi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas semuanya dengan santai tapi tetap informatif. Betul banget, Repa. Nah, dan tentunya nih teman-teman yang nonton, kita di sini pastinya nggak cuma aku sama Repa doang. Kita nggak sendirian, teman-teman. Kita ada juga Atfal dan juga Hilal, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol aja sama Atfal dan juga Hilal tentang seputar dunia investasi dan juga pasar modal nih, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, kita bakal kenalin diri dulu Iya, kali kenalan ya. diri belum nih, teman-teman. Kita sebagai host nih, aku Reva Sofoharia sebagai calon asisten studi manajemen industri. Aku juga sebagai calon asisten dari Laboratorium Studio Manajemen Industri. Aku Rama. Halo. Iya, halo semuanya. Di sini saya Hilal. Saya juga sebagai calon asisten studio manajemen industri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atfal. Saya juga merupakan calon asisten di Lab Studio Manajemen Industri. Salam kenal teman-teman. Halo, Hilal. Halo teman-teman. Salam kenal. Oke. Mungkin kita bakal mulai pembahasan kita mulai dari yang dasar-dasar dulu kali ya. Dari terkait apa sih itu investasi. Oke, mungkin dari Hilal bisa diperkenalkan tentang investasi. Iya, boleh. Jadi simpelnya investasi itu adalah gimana cara kita mengelola aset kita untuk kebutuhan jangka panjang nih. Jadi investasi itu kayak kita misal naruh uang di salah satu platform ataupun instrumen investasi yang dimana nanti kedepannya bakalan ngasilin cuan yang berguna buat kita gitu. Ya nih izin nambahin, mungkin contoh dari investasi logikanya itu kayak nanam biji aja sih. Naruh biji gitu di suatu tempat itu pasti kan bijinya tetap satu aja, jadi nggak bertumbuh gitu. Oh, ala. Oh, jadi ini tuh investasi sama nabung tuh itu tuh beda nggak sih, atau dia tuh ada kesamaannya nih kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kalau misal investasi sama nabung itu hal yang bisa dibilang mirip tapi juga nggak sama nih, karena investasi itu biasanya juga fokusnya adalah untuk jangka panjang nih, Rama. Kalau misal menabung kan biasanya kita ya udah kan untuk kebutuhan yang emang tentatifnya tuh dalam misal 1, 2 atau 3 tahun. Nah, biasanya investasi ini lebih cocok kalau misal teman-teman semua mau dalam jangka waktu yang lebih panjang nih. Contoh misal 3 sampai 10 tahun. Nah, itu cocok instrumen investasi. Wow. Lama juga ya. Iya. Betul. Kalau dari Atfal sendiri gimana nih? Mungkin bedanya nabung sama investasi itu, kalau nabung itu kayak naro ayam di kandang sendiri, dia tuh nggak bakal tumbuh, jadi telurnya itu masih bisa kita inilah, nggak ada kayak lebih atau kurang, jadi masih bisa kita atur. Sedangkan untuk investasi itu contohnya kayak kita ikut peternakan orang lain, jadi ayamnya itu kita ikutlah sama orang lain. Jadi kalau misalkan mereka untung peternakannya, kita juga untung. Kalau misalkan peternakannya rugi, kita juga bakal rugi, seperti itu. Benar banget. Oke. Terdengar simple ya jadinya. Mungkin banyak orang yang ngira investasi itu ribet. Iya, Padahal ternyata kalau dari penjelasan ini tuh gampang gitu. Cuman gimana nih tanggapannya tentang orang-orang yang ngira investasi itu ribet sama harus punya uang yang banyak gitu? Oke, baik. Sebenarnya investasi itu sama sekali nggak ribet, karena sekarang juga udah banyak banget platform investasi, kayak salah satunya adalah iPod. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa mulai investasi mulai dari
100.000 bahkan. Apalagi kita sebagai mahasiswa juga yang memang belum memiliki penghasilan tetap ya. Jadi ya kita tuh bisa banget mulai dari angka yang emang yang kecil gitu. Buat kita tuh belajar nih instrumen investasinya, contoh saham. Kita tuh belajar gimana sih cara kerja saham, gimana sistem keuntungannya, ROI dan ROTI-nya, kayak gitu sih. Kalau menurut Alfa sendiri gimana nih? Ya, menurut saya Gimana Val? orang-orang itu masih bingung ya. Kalau bingung itu mungkin bisa ikut acara SPM seperti yang kemarin itu kita adain itu ya. Jadi itu sekolah pasar modal. Jadi di situ kita bisa belajar sebagai orang awam untuk ngerti apa sih itu pasar modal, terus juga tentang saham atau instrumen investasi lainnya kayak obligasi, reksadana dan lainnya seperti itu. Berarti nih, itu tuh sebenarnya investasi itu sepenting apa sih gitu dipelajari sama kita nih sebagai anak muda, apalagi kan kita nih sebagai mahasiswa nih kan, kayak banyak banget orang-orang kayak investasi segala macem, itu tuh sekira sepenting apa sih dan kenapa kita tuh sebagai anak muda perlu banget worth it lah gitu buat yang namanya melakukan investasi. Iya, buat anak muda pasti penting banget karena kita juga kenal istilah namanya time value of money. Jadi dimana pasti nilai uang yang sekarang ini bakalan terus berbeda sama nilai uang yang akan datang gitu. Jadi kalau misal kita cuman stuck di nabung aja, itu biasanya tuh uang yang kita tabung itu bakal kegerus sama inflasi. Cuman beda kalau misal investasi. Nah kalau misal investasi kan biasanya tuh laju pertumbuhan dari investasi ini lebih tinggi kan dari nabung. Nah jadi kita tuh bisa jadi salah satu penyelamat juga sih di kala inflasi kalau misal kita bisa menganalisis dengan baik sih instrumen-instrumen investasi yang ada. Iya benar nih kata Hilal. Kalau misalkan kita nabung itu kita nggak bisa ngelawan inflasi karena misal kalau kita di tahun 2000-an itu bakso 5.000, sedangkan di tahun 2026 itu bakso bisa 10 sampai 15.000. Jadi investasi sendiri itu kita melawan inflasi, terus juga mempertahankan aset kita. Terus juga selain inflasi, si investasi ini ngelihat dari suku bunga yang ada di Bank Indonesia gitu. Jadi perusahaan itu patokannya sama suku bunga yang ada di Bank Indonesia seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya contoh sehari-harinya selain bakso, kita juga ada kayak bahan makanan yang sekarang naik ya lagi Iya, harga betul ini. banget sih. Apalagi sekarang ada pembahasan terkait rupiah ya, yang tapi kayaknya itu nanti aja kali No, ya, ya. nggak di sini. Mungkin contohnya seperti itu ya, barang mahal yang kayak kalau kita misalnya mau beli bakso nih yang tadi kan tadinya tuh 5.000 jadi sekarang 15.000, bahkan kadang tuh harganya sama tapi isinya nih yang beda, jadi kayak tetap 15.000 tapi yang dikurangin nih isinya jadi yang cuma ada satu baksonya dan nanti yang kayak selain-lainnya kayak gitu. Iya, benar. Nah, berarti si investasi ini tuh kan yang udah tadi dijelasin Hilal kan, berarti dia tuh emang apa ya, penting banget gitu buat kita tuh supaya nilai uang kita tuh bisa tetap berkembang kan, ngikutin si naik turunnya si nilai tukar mata uang kita rupiah gitu kan. Iya nggak? Iya benar. Kurang lebih seperti itu Rama. Berarti sama yang udah jelasin Hilal tadi ya itu. Iya, betul. Benar juga. Mungkin di investasi ini kan kita punya pasarnya sendiri ya. Namanya kalau nggak salah pasar modal. Sesuai apa yang tadi kita pernah ikutin nih, namanya sekolah pasar modal ya sekolah kan? pasar modal. Iya benar Iya. teman-teman. Nah sebenarnya pasar modal tuh apa sih pasar modal tuh? Jujur aja aku nih belum paham terkait pasar modal. Ya apa mungkin teman-teman yang nonton juga nih yang bingung kayak yang kemarin nggak sempet ikut pasar modal, teman-teman ayo siapa yang nonton yang sekarang tapi kemarin nggak sempet ikut sekolah pasar modal nih, mungkin teman-teman bisa Bener tahu banget. nih supaya teman-teman yang nonton juga tahu. Oke, jadi simpelnya kalau misal buat pasar modal itu adalah tempat di mana kita berinvestasi nih Rama, Reva. Jadi di pasar modal ini tuh nanti banyak nih instrumen-instrumen investasinya kayak saham, obligasi, SBN, terus ada reksadana juga. Jadi ya simpelnya adalah tempat buat kita investasi gitu. Banyak banget platform buat investasi di pasar modal. Oh begitu ya. Nah tadi tuh berarti
apa ya, pasar modal itu tuh ada nggak sih kayak ketentuannya gitu buat ke perusahaan apa, kecil besar segala macam gitu, itu tuh apakah boleh itu buat ke perusahaan yang enggak, yang menengah gitu, atau misal perusahaan kecil apa emang harus ke perusahaan yang besar saja, itu tuh gimana sih? Oke, kalau misalkan investasi ke perusahaan gitu ya, itu tergantung kitanya aja ngelihat perusahaan itu gimana. Misal itu dari keuangannya, laporan keuangan, terus juga dari bisa dari free float, kemudian dari ROE, ROA gitu. Jadi itu sesuai kita aja mau investasi di perusahaan mana. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu banyak perusahaan yang dari perusahaan kecil maupun besar. Kalau besar tuh misalkan Adaro misal seperti itu. Kemudian ada juga bank-bank seperti BCA, BRI dan Mandiri seperti itu. Jadi itu sesuai kita aja mau investasi di perusahaan yang mana seperti itu. Iya, bener banget juga. Jadi sebenarnya kan di pasar modal tentunya juga punya regulasi masing-masing ya. Jadi nggak cuman yang perusahaan yang besar-besar doang, cuman emang ada beberapa perusahaan juga yang memutuskan untuk IPO gitu dengan skala yang emang belum terlalu besar, dan kita pun tetap bisa gitu buat berinvestasi di sana. Kayak gitu Rama Reva. Oke. Mungkin dari investasi ini kan kita juga akrab nih sama yang namanya saham. Saham. Nah, ya Apa kan, itu? saham kan. Sebenarnya saham itu kayak gimana ya? Bentuknya itu apa? Terus contohnya tuh saham tuh kayak gimana, dan kita gimana nih cara jual belinya saham kayak gitu. Iya, jadi saham itu adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kalau misal kita beli si saham itu, artinya kita menjadi bagian kecil dari perusahaan tersebut nih, Rama Reva. Jadi kalau misal dalam satu perusahaan itu memiliki misal 1 juta lot untuk publik, terus kita beli 10.000 lot, artinya kita punya saham atau punya bagian lah di perusahaan itu. Jadi kalau misal nanti perusahaannya untung, kita dapat dividen dan lain-lain, dari capital gain-nya juga kita dapat. Terus kalau misal perusahaannya rugi juga otomatis kita bakalan ada juga nih turun-turunnya. Jadi saham ini salah satu yang risk juga sih. Iya, benar. Berarti yang tadi ini nih, yang kan apa ya, kalau kita saham kayak gitu kan berarti kita tuh istilahnya kayak tadi yang udah dijelasin Hilal nih, kita tuh kayak istilahnya kita tuh punya lah sebagian kecil dari si perusahaan itu. Betul. Nah itu tuh tadi tuh keuntungannya apa aja nih, dan kayak gimana tadi Untuk keuntungannya? keuntungan saham itu Betul. itu dilihat dari perusahaan lagi sih. Kalau misalkan perusahaannya misal laporan keuangan Q1-nya itu gede, dia itu bakal naiklah sahamnya, atau mungkin sektor-sektor industrinya, misalkan perusahaan Humi Maritim lah. Itu kan waktu itu kapal-kapalan lagi naik karena dia tuh pajak kapalnya emang gede. Jadi saham-saham kapal itu naik. Terus juga waktu itu Prabowo naruh uang di sektor tekstil. Itu jadi kayak saham BEL ataupun saham-saham sejenisnya itu naik kayak gitu. Itu tergantung sama berita dan juga fundamental perusahaannya seperti itu. Berarti kita tuh harus tahu juga ya terkait si laporan keuangannya, karena kalau misalnya nggak tahu kita bakal beresiko gitu kan ya. Yeah. Berarti kalau misalnya tentang invest ke saham ini atau saham ini, berarti kita investnya itu resikonya itu lumayan tinggi ya. Iya, Betul lumayan tinggi. banget. Nah, untuk keuangan ini kita bisa belajar di analisis biaya semester 3 seperti itu. Teman-teman di sini yang nonton, yang adik-adik Iya. semester 1-2 boleh. Boleh banget nanti Belajar kita di pelajarin di analisis analisis biaya. Nah, oh ya, selain kan tadi kita udah belajar banyak banget tentang kayak saham, investasi segala macem. Nah, tapi kayak aku juga pernah dengar kayak obligasi gitu nih. Mungkin teman-teman yang nonton kayak bingung nih, obligasi itu sebenarnya gimana sih? Itu tuh apa dan cara kerjanya tuh gimana? Betul banget. Bingung kan? Iya, jadi buat obligasi itu simpelnya adalah surat utang, Rama Reva. Jadi contohnya misal dalam suatu perusahaan itu dia mengajukan untuk peminjaman, misal di pasar modal lah. Nah itu dia misal ada obligasinya. Nah terus nanti keuntungan kita dapat dari mana? Keuntungan kita dapat dari ketika nanti mereka membayar si utang tersebut, dan kita bakal dapat bunganya nih, Rama Reva. Jadi
simpelnya sebenarnya obligasi seperti itu untuk perusahaan atau corporate. Terus ada juga namanya juga SBN yang hampir mirip sama obligasi, cuman bedanya dia dinaungi sama pemerintah atau punya pemerintah, kayak gitu sih. Nah ya mungkin secara simpelnya di kehidupan sehari-hari dia tuh kayak kita punya ayam terus minjemin ke tetangga lah biar diurusin sama dia. Jadi telurnya itu kita dapat, nanti ayamnya itu masih di tetangganya. Nanti suatu saat ayamnya bakal dikembalin ke kita gitu. Nah, Oke, benar. oke. Itu obligasi itu begitu. Cara kerjanya seperti itu ya. Jadi Berarti lebih paham. Ha-ha. Kalau misalnya sama saham, terkait saham dan obligasi itu yang lebih stabil yang mana ya? Iya, stabilan yang mana nih? Iya. Nah untuk obligasi sama saham ya, untuk kestabilan tuh lebih ke obligasi karena saham itu besar resikonya, jadi itu tergantung perusahaan. Nah untuk obligasi sendiri itu kan tergantung pemerintahnya bagaimana. Biasanya itu obligasi returnnya kecil tapi stabil. Untuk saham sendiri returnnya gede, untungnya gede. Kalau returnnya kecil, maksudnya resikonya besar, untungnya besar, resikonya kecil, untungnya kecil. Iya, gitu. jadi kita kenal istilah high risk high return, Iya, low betul. risk low return. Oke. Oke, Oke. Kemarin tuh, by the way, kemarin tuh aku tuh sempet juga diajak sama kakak aku, kan karena aku masih masih seorang pemula nih dalam hal-hal kayak begini, kayak pasar modal, investasi saham segala macam gitu. Nah aku tuh diajak sama kakak aku tuh disuruh nyoba kayak reksadana. Terkait reksadana nih, mungkin aku dan juga teman-teman yang nonton mungkin masih bingung nih, tapi kalau reksadana itu tuh katanya tuh cocok untuk pemula. Nah itu tuh gimana sih, apa gitu itu tuh, dan gimana? Untuk reksadana itu kayak apa ya? Jadi kita misalkan berempat itu secara simpelnya ya, reksadana itu kayak beli patungan beli kandang ayam lah. Oke. Jadi dari kita itu patungan uang biar nah uang itu dikendaliin sama si yang bikin kandang ayam itu. Jadi kita nggak usah perlu mikir kandang ayam itu gimana. Nah itu udah ada ahlinya buat ngatur kandang ayamnya itu. Nah keuntungannya itu dapat dari mana? Nah keuntungan itu dibagi sama si peternaknya itu. Jadi 4 sama si 1 itu dibagi. Jadi seperti itu. Iya, jadi reksadana ini bener yang tadi diomongin sama Atfal. Jadi kayak uang dari kita tuh bakal dihimpun nih sama semacam manajer investasi lah. Nanti Ya, betul. uang kita dihimpun, terus setelah nanti masuk, nanti itu bakal dibagi nih ke sub-sub sektoral lain, misal ke saham atau apapun itulah sama si manajer investasinya. Nah, kalau misal udah kayak gitu, nanti bener keuntungannya dibagi-bagi gitu. Bener apa yang tadi dikatain sama Atfal. Berarti reksadana ini benar-benar cocok banget ya buat pemula. Iya benar. Bener-bener. Dia itu stabil. Oke. Oke, nah tadi kita kan udah paham juga lah ya, kayak dikit-dikit gitu. sedikit lah, udah Teman-teman masuk yang nih. nonton juga semoga paham. Dan nih untuk kita yang pemula begini, kan pasti dari kita, dari aku dan dari Reva dan dari teman-teman yang nonton juga mungkin kayak masih takut nih buat nyoba yang namanya saham dan terjun ke dunia investasi semacam ini. Mungkin kayak takut karena investasi bodong, karena kan itu Yeah. itu tuh bakal menimbulkan kerugian banget nih buat kita kan, uang Yeah. kita kayak dikerus sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah gimana sih gitu dari kalian berdua nih, caranya kalian tuh bisa mengenali gitu yang mana investasi yang emang pure, yang real, dan juga yang tipu-tipu gitu, yang bodong gitu. Gimana sih kira-kira? Nah untuk ngebedain investasi bodong sama yang real itu pastinya dari resiko ya. Itu Oke. kita lihat resikonya. Nah kalau misalkan investasi bodong itu misal itu nggak masuk akal untuk returnnya. Misal kita investasi 50.000 diiming-imingin jadi 500. Nah itu kan nggak masuk akal kan. Kemudian juga resikonya juga nggak ada gitu. Nah untuk investasi yang asli tuh pastinya ngatur si resikonya itu, resiko dan returnnya itu sebanding lah return sama resikonya. Sedangkan yang investasi bodong itu return sama resikonya itu nggak sebanding, nggak masuk akal seperti itu. Oke, berarti kayak sistemnya itu masih nggak jelas gitu ya Iya, kali benar. ya. Oke.
paling selain itu, selain kita lihat nih dari si resikonya, kita bisa lihat apa lagi nih terkait apa yang bisa tahu nih kalau misalnya ini tuh investasi bodong atau yang real bener-bener ini adalah investasi yang harus aku masukin gitu. Ya, jadi buat itu sebenarnya simpelnya kita mungkin bisa dilihat dari pasar modal juga. Pasar modal yang mau kita pilih itu apa gitu, platform apa. Nah, kita bisa salah satunya dengan cara cek legalitas dari si platform yang kita punya gitu. Apakah memang resmi dan diawasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Jadi bisa sebenarnya simpelnya dilihat dari situ, karena kan pasti kalau misal suatu platform itu udah diawasi sama OJK dan sudah terdaftar, pasti kan selalu diawasi sama negara dan terikat sama hukum. Iya benar. Jadi uang kalian itu bakal aman karena udah terverifikasi OJK. Meskipun sahamnya turun atau gimana, uang kalian tuh tetap ada gitu meskipun udah turun. Jadi nggak hilang begitu aja ya. Oke. Mungkin teman-teman yang baru mau invest kali ya bisa cek dulu nih legalitas terkait OJK-nya gitu Ya ya. kan kita kan tadi udah kenal nih saham apa, investasi segala macem, sampai ke cara kita ngenalin nih investasi bodong segala macem nih teman-teman bisa coba-coba ulik dan pelajari lebih lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan udah belajar segala macem. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman, di mana kita akan ngebahas mengenai aplikasi untuk investasi itu sendiri nih teman-teman. Ya, karena kan tadi investasi itu kita udah bisa ya secara online gitu, lewat Iya, aplikasi benar-benar. Jadi gitu. lebih mudah gitu ya Dan sekarang. iya, dan salah satu contohnya tadi udah disebut sama Kak Hilal itu tentang iPod gitu. Gimana nih? Apa nih aplikasi selain iPod atau bahkan mau menjelaskan tentang iPod Iya sih. gitu, Jadi mengenalkan tentang iPod iPod itu apa gitu. sih? Iya. Yang kemarin kita pakai di SPM juga kan? Iya, iPod ya. Yang kita lakuin di SPM tuh iPod Iya, gitu, biar dan- kita makin kenal nih investasi, Apa tuh aplikasi iPod? investasinya. What Oke, is jadi untuk kita bisa beli di Bursa Efek Indonesia itu kita butuh sekuritas. Jadi itu sekuritas itu sebagai jembatan untuk kita sebagai investor itu membeli kepemilikan perusahaan. Nah, sekuritas di Indonesia itu banyak. Salah satunya iPod. Jadi iPod itu adalah aplikasi atau sekuritas yang dari PT Indo Premier Sekuritas yang menyediakan berbagai produk investasi, bukan hanya saham. Obligasi sama reksadana juga ada di situ. Oke, berarti praktis banget ya karena udah semua yang tadi kita bahas ya, saham, obligasi, reksadana itu udah ada di satu aplikasi, jadi Dalam lebih satu praktis. platform. Iya benar. Jadi nggak perlu ganti-ganti aplikasi aja. Ganti-ganti aplikasi. Betul banget Cukup sih. di iPod aja. Oke. Nah, ini masih mengenai di aplikasi si iPod itu sendiri ya. Nah, kalau untuk si saham itu di iPod sendiri itu tuh dia tuh ada fitur apa sih buat saham-saham begini-begini tuh? Nah untuk di iPod itu kita bisa nganalisis grafiknya ya. Terus juga ada banyak indikator-indikator. Kemudian juga ada laporan keuangan di situ. Biasanya ada Q1, kemudian ada Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian ada ROE, ROA. Pokoknya di situ banyak analisis biayanya lah. Seperti itu. Berarti si pergerakannya ini secara real time nggak nih si iPod ini? Ya, untuk iPod sendiri itu secara real time ya, berdasarkan market yang ada di Bursa Efek Indonesia ya seperti itu. Berarti cocok banget ya buat pemula kita tuh buat ngelihat nih perkembangannya secara real time ya. Ya benar. Betul Reva Rama. Oke. Nah, terus juga di apa ya mengenai tadi kan kan tadi saham udah. Iya. Saham. Nah, untuk reksadana yang tadi nih, kira-kira di iPod itu tuh ada apa sih gitu buat untuk reksadana ini? Jadi di iPod itu nyediain banyak reksadana ya dari berbagai manajer investasi. Jadi pengguna itu bisa milih reksadananya sesuai si manajernya. Jadi misalkan kita mau invest reksadana ke manajer A untuk dikelola atau manajer B, manajer C, itu biasanya ada tingkat resikonya. Kemudian juga misalkan manajer A ini ngelola investasi di saham apa seperti itu tergantung kitanya. Banyak manajer dan juga banyak perusahaan seperti itu. Kan tadi sempat disinggung juga ya karena si iPod ini udah praktis kan, udah mencakup si saham, lalu reksadana dan juga obligasi. Nah,
caranya kita pakai obligasi, caranya pakai IPOT nih buat untuk obligasi nih gimana nih caranya nih? Fiturnya nih apa nih kira-kira? Cara belinya atau IPOT, gimana iya. tadi? Nah, di IPOT sendiri ada obligasi ya. Jadi pengguna itu bisa beli obligasi pemerintah melalui IPOT gitu. Jadi di situ ada fitur obligasi. Jadi kita bisa beli obligasi di situ. Dan juga tergantung itu sih resikonya, tergantung resiko si obligasinya itu sesuaiin lagi sama kita mau resikonya segimana. Oke, nah kita kan udah banyak nih tahu nih apa-apa aja fitur-fitur yang sekiranya ada di aplikasi atau platform IPOT ke sendiri. Nah, tapi untuk di zaman sekarang tuh kan apa ya, semakin marak gitu kan mengenai investasi sendiri. Gak sih, kita kayak suka lihat gitu di media sosial tentang saham, investasi segala macamnya, dan itu tuh banyak banget platform-platform untuk partner kita untuk terjun ke dalam dunia investasi. Nah, untuk IPOT sendiri nih kira-kira ada nggak sih keunggulannya gitu daripada platform-platform investasi yang lainnya? Nah, untuk IPOT sendiri itu punya kelebihan ya, seperti yang saya tadi sebutin. Itu dia punya berapa instrumen investasi kayak saham, obligasi, kemudian reksadana, ETF, dan juga lainnya gitu. Jadi kalau yang sekuritas lain atau broker yang lain itu cuman fokus ke saham aja tanpa ada ETF seperti itu, nggak ada obligasi. Jadi si IPOT ini cukup praktis lah untuk kita sebagai investor untuk apa ya, milih-milih gitu. Oke. Itunya apa, instrumen investasinya seperti itu. Kan tadi juga udah disebutin ya tentang kita bisa lihat Q1-nya, Q2, Q3. Berarti kita tuh di situ di IPOT itu bisa sekalian belajar ya tentang investasinya gitu Iya, ya. benar. Secara tidak langsung ya, walaupun kita nggak invest, walaupun nggak saham atau nggak main saham, nggak obligasi dan nggak reksadana, tapi kita tetap bisa nih belajar buat si investasinya di dalam iPod itu. Ya, Betul benar-benar. Oke, apa ya? Kayak tapi menurut kalian berdua nih, kira-kira sepenting apa sih kita tuh dalam apa ya? Apalagi kita pemula gini dalam memilih partner atau platform buat kita memulai si investasi itu, Benar. kan? Pastinya kalau kita sebagai orang awam, pastinya kalau mau investasi harus belajar dulu sih, harus belajar. Kemudian baiklah. untuk milih aplikasi itu sebenarnya cari aplikasi yang simple sih menurut saya, simple. Terus pokoknya UI UX-nya itu harus simple. Jadi Baik. kita harus apa ya? Jadi gampang lah kita mengerti lah untuk menggunakan aplikasi itu seperti itu. Berarti Iya. kayak iPod juga cocok ya? Ya, Betul. Jadi selain praktis juga kan IPOT udah terdaftar di OJK. Jadi Iya sih, itu yang penting ya. tingkat keamanan data kita sebagai nasabah juga bakal terjamin nih, kayak gitu. Berarti IPOT ini cocok banget ya buat yang pemula, bener-bener pemula gitu. Betul Iya, betul. banget. Oke, berarti selain itu kan IPOT juga aman, terus kita bisa belajar. Berarti apa ya? Kayak kita tuh bisa percaya banget lah sama IPOT dibanding yang platform-platform lainnya. Karena selain itu kan tadi juga ada keunggulannya masing sendiri gitu. Iya, Selain betul. tentang belajar si investasinya. Apalagi untuk Oke. pemula kan. Hmm. Nah, tadi kan sempat juga disinggung mengenai inflasi. Nah, Betul. itu yang topik yang hangat kebetulan Iya, topik yang hangat di daerah kita di Indonesia ini tentang inflasi nih teman-teman. Nah, tapi kira-kira untuk inflasi ini tuh sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih inflasi ini sama kita melakukan investasi? Ya, jadi buat inflasi ini tuh karena kan kalau misalnya kita lihat laju tren inflasi Indonesia tuh semakin lama semakin menguat ya, yang artinya sebenarnya perlu ada perbaikan gitu dari sistem-sistem yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sebenarnya kita perlu banget investasi? Karena investasi ini bisa jadi salah satu penyelamat kita nih buat neken harga si rupiahnya sama mata uang lain gitu. Jadi kan kalau misal kita cuma nabung dengan misal bunga yang sangat kecil, nah itu kan dalam beberapa tahun ke depan, misal 5 atau 10 tahun ke depan kan, ya itu bakal kena dampaknya banget kan kita Iya, sebagai benar orang yang sih. cuma nabung gitu. Nah cuman kalau misal entah kita di obligasi, reksadana maupun saham, itu bisa banget nih kita seenggaknya ngamanin sedikit terkait dengan inflasi itu.
Ya, jadi kayak kalau misalnya kalau uangnya kita cuma disimpan nih ya, berarti ntar lama-lama bakal kalah gitu ya sama barang-barang Iya, yang betul, namanya. betul. Oke. Berarti si investasi ini tuh kayak apa ya namanya tuh, bukan apa ya, bukan cuma buat kita nyari untung nggak sih, berarti kan itu juga kayak buat kita apa ya, upaya kecil kita lah gitu, at least upaya kita kecil untuk setidaknya untuk nyelamatin nilai mata uang kita. Iya, betul. Tuh. Oke. Nah, dari Hilal dan Afal ini kan juga sudah memulai investasi ya. Iya banget. Bener kan? Makanya apa sih nih untuk aku, Rama dan, Dan juga juga teman-teman semua nih, Wah. gimana nih tips buat baru yang orang-orang mau masuk coba-coba nih investasi, gimana nih tipsnya dari Atfal dan juga Hilal? Betul. Oke, kalau misal dari saya sendiri, yang pertama pasti belajar. Terus yang kedua jangan FOMO. Oke. Wow. Baiklah. Sorry kalau FOMO. Kalau dari saya ya belajar, terus juga pastinya lihat perusahaannya sih seperti itu. Berarti dari semua itu yang paling penting banget apa itu? Pastinya belajar sih. Belajar. Ya belajar. Betul. Jangan FOMO iya. Baiklah, tuh Baiklah. teman-teman tolong didengarkan ya Iya. teman-teman yang mau mulai berinvestasi mungkin. Jangan FOMO. cuman FOMO aja, Yes. tapi kalian harus tetap belajar ya. Betul. Oke. Mantap. Wah, ternyata gak berasa ya udah selama ini gitu pembahasan kita seru banget Seru sih banget. tentang saham, obligasi, reksadana, invest, bahkan ke aplikasinya Aplikasi-aplikasinya nih. ipot ini. Kita jadi bener-bener belajar lah, sangat insightful gitu. Dan dari perbincangan simple kita ini juga apa ya, gak cuma tentang investasi, apa ya, kita tuh tahu gitu investasi itu tuh kayak ternyata nggak sesulit yang dibayangkan Bener kita sebelumnya banget. loh. Kayak yang penting tuh kita tuh apa ya, kita tuh mau nyoba belajar, terjun, ngulik-ngulik investasi itu apa, saham tuh apa, segala macamnya. Dan yang pastinya itu kita tuh paham dasarnya dulu nih kalau misalnya kita mau mulai suatu investasi gitu. Oke, mungkin terima kasih ya Hilal dan Atfal sudah berbagi nih ilmunya banyak. pada hari ini kepada aku, Rama dan juga teman-teman. sekalian. Terima kasih Nonton. Rama, Reva dan juga teman-teman. Ya. Oke. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah mau mendengarkan Betul. podcast Live After SPM kita nih dari awal sampai akhir nih, sampai penutup ini teman-teman. Oke, mungkin sampai jumpa di Di episode episode selanjutnya. Bye bye. Bye.